Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, kita akan melakukan ibadah kita seperti biasanya, adik-adik kan. Nah, tetapi ada beberapa hal yang harus adik ketahui hari ini. Sebelum kita melakukan ibadah, pertama-tama adik-adik harus mempersiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Dan yang kedua, adik-adik mempersiapkan persembahan adik-adik. Dan yang ketiga, adik-adik harus berpakaian yang rapi, mandi, harus harum-harum ya adik-adik ya. Dan yang keempat, adik-adik harus mencari posisi yang nyaman. Dan jangan lupa ya adik-adik untuk melihat baterai HP-nya dan kuota internetnya. Supaya nanti dalam ibadah tidak macet atau habis gitu ya adik-adik ya. Dan yang keempat, adik-adik mempersiapkan hatinya ya adik-adik, agar adik-adik hari ini beribadah teratur dan sopan ya adik-adik ya. Mari adik-adik kita ibadah. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kali ini jumpa lagi dengan Kak Lasma dan Kak Ani dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Sebelumnya kakak mau cek semangat adik-adik di rumah nih. Apa kabar adik-adik IMPA? Luar biasa, fantastis, yes, 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 antusias. Nah Kak Ani, adik semangat nggak untuk ikut ibadah hari ini? Semangat loh Kak. Iya kan, Kita kan memuliakan nama Tuhan. Kak. Betul. Tapi sebelum memulai ibadah kita mau gerak-gerak pemanasan dulu nih Kak. Ya pasti dong Kak. Ya adik-adik ya. Ya. Semangat ya adik-adik. Kita bernyanyi dari lagu pertama, Hari ini kurasa bahagia. Semangat, kita bernyanyi dari lagu Mari Kita Bersukaria. Nah adik-adik, sebelum kita ibadah, kita lagu yang terakhir ya adik-adik ya. Iya, biar makin semangat kan Kak? Pasti dong Kak. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja. Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama
Oke Kak, Kakak udah makin semangat gak nih Kak? Pasti dong Kak. Nah kalau gitu kita udah siap ya untuk mulai ibadah. Sekarang adik-adik mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita adik-adik diundang bangkit berdiri. Buka Kidung Cerianya nomor 9, Tuhan Pencipta Semesta. Sama-sama kita nyanyikan ya adik-adik. Tuhan Pencipta Semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembuka. Doa kali ini akan dibawakan oleh adik layan William Papahan. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat Tuhan kepada kami semua. Boleh kami sehat sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah. Kiranya Tuhan memimpinnya sampai akhir. Kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh kakak lain kami bisa kami terima dengan baik. Berkatilah ibadah kami ini yang Tuhan sampai selesai. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 136, Kitab Suci Hartaku. Sama-sama kita menyanyikannya ya adik-adik. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kali ini cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Mitra. Nah adik-adik, sekarang ini gereja. Cerita firman Tuhan, Kira-kira tentang apa ya Kak? penasaran? Nah, disimak ya adik-adik nanti ceritanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik. Nah adik-adik, hari ini di awal bulan ini kita kembali dalam IMPA ya adik-adik. Nah hari ini yang akan menceritakan firman Tuhan adalah Kak Mitra. Adik-adik mau nggak dengarkan firman Tuhan? Pasti mau dong adik-adik kan? Nah adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya? Nah mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kalau adik-adik kurang paham Alkitab, bisa adik-adik minta tolong kepada orang tuanya ya. Nah, adik-adik sudah membuka Alkitabnya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita memohon bimbingan dari Tuhan ya adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan kepala tertunduk, tangan terlipat, Alkitab kami terbuka, kami memohon Tuhan, bimbingan dan penyertaan Tuhan pada hari ini. Kami anak-anak-Mu datang ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mohon Tuhan berkati kami, memberkati hati dan pemikiran kami agar kami memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sebelum itu Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa agar kami layak di hadapan-Mu. Kami memohon Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik bangkit berdiri ya. Kita akan membaca Alkitab. Sudah adik-adik, kita membaca bersama-sama.
Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari yang pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Sebelum kakak bercerita lebih lanjut, adik-adik tolong dilihat dulu video yang kakak tayangkan ini. Dan jangan lupa disimak ya adik-adik, karena akan muncul suatu pertanyaan. Oke. Ceria dan Benu adalah teman sekelas sejak TK. Benu merupakan tetangga sebelah rumah Ceria. Keduanya sangat berbeda sikap dan perilakunya. Ceria selalu bahagia, sementara Benu suka sekali mengeluh. Ceria selalu mengerjakan tugas rumah, tugas sekolah, bahkan tugas dari kakak layan dengan tepat waktu dan baik. Sementara Benu seringkali lalai mengerjakan tugas dan kadangkala malas hadir dalam impah. Kisah di minggu pagi. Ceria, ceria, Cer, aku mau main ke rumahmu nih. Ya Ben, boleh saja, tapi nanti sore ya. Ya, kenapa sore Ceria? Pagi ini aku harus bantu ayahku Ben untuk membersihkan rumah. Habis itu kami ibadah sama-sama. Ini kan hari Minggu. Memangnya kamu tidak impah? Ah, malas. Oh, ibadah juga cuma di rumah selama ini Ceria. Betul sih, tapi kan ibadah tetap berjalan terus. Nanti kan kita akan ibadah di gedung gereja lagi. Ah, malas gue. Masa malas terus? Ayolah kita ibadah. Atau kalau mau kita ibadah sama-sama, Dek. Enggak deh Cer, aku main saja di rumah sendiri. Nanti ikut impa dikasih tugas lagi sama kakak layannya. Tugas dari sekolah aja aku udah bosan. Kamu sih enak, pintar jadi mudah ngerjakannya. Terus banyak guru dan kakak layan yang suka sama kamu. Nah, kamu tahu nggak kenapa aku pintar dan banyak guru yang suka sama aku? Ya, jelas karena kamu pintar, Ceria. Salah. Aku pintar karena aku sering belajar, latihan soal-soal, makanya nilaiku makin baik. Banyak guru dan kakak lain juga yang suka sama aku karena aku selalu hadir dan mengerjakan tugas dengan waktu. Dan satu lagi rahasianya. Setiap hari aku berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyertai dan memberikan kepandaian. Ah, memang kamu sudah pintar kok, beda dengan aku. Loh, kamu tidak ingat waktu kita TK dulu? Kamu kan juga sering dipuji sama guru. Kamu pandai menghitung, pandai mewarnai. Kamu juga punya kepintaran kok.
Mungkin karena kamu malas saja, makanya nilai kamu jadi jelek. Iya ya, dulu waktu TK aku lebih sering dipuji dibanding kamu. Nah kan, kenapa sekarang jadi malas? Ayolah kita rajin. Kamu berdoa nggak setiap hari? 2 sih kalau pas mau makan, 3 kali sehari. Aduh, mulai sekarang kita rajin berdoa ya, supaya aku dan kamu makin pintar. Percaya deh, kamu itu pintar juga kok. Coba aja kamu tidak bolos, tidak banyak jajan, tidak main game terus, pasti nilaimu makin baik. Gitu ya, Cer? Iya, termasuk rajin IMPA juga. Enak loh, banyak aktivitas yang menarik, yang kreatif, apalagi minggu lalu. Kamu sih masih main game terus, mending ikut ibadah. Terus kan kita bisa berdoa bersama, didoakan sama kakak Layan supaya kita jadi anak yang baik dan pintar. Iya, aku mau pintar lagi seperti waktu TK nih, Cer. Mantap, ayo kita rajin berdoa dan rajin IMPA. Nah, adik-adik sudah melihat kan ceritanya, cerita Ceria dan Benu. Adik-adik, dari cerita ini kita bisa mengambil 2 karakter. Karakternya apa sih, Kak? Nah, karakternya itu karakter yang rajin dan karakter yang malas. Kira-kira adik-adik tahu nggak yang mempunyai karakter yang rajin siapa? Jawab dong adik-adik. Nah, yang mempunyai karakter yang malas siapa? Nah, benar adik-adik. Semua jawaban adik-adik benar. Yang mempunyai karakter yang rajin yaitu Ceria. Yang mempunyai karakter yang malas yaitu Benu. Adik-adik tahu nggak? Yang mempunyai karakter rajin di mata Tuhan itu akan selalu terberkati oleh Tuhan. Kenapa sih, Kak? Karena orang yang selalu rajin, dia akan juga rajin beribadah, rajin IMPA. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah rajin beribadah, rajin IMPA, rajin belajar, rajin berdoa, kakak yakin adik-adik akan mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi siapa yang malas, yang mempunyai karakter yang malas ini adik-adik, malas berdoa nih, malas beribadah nih, malas belajar nih, kan kakak yakin nilainya tidak akan bagus adik-adik, nilainya akan jelek. Nah adik-adik, ketika kita rajin beribadah, maka anak yang seperti itu adalah anak yang mengutamakan Tuhan, yang mendahulukan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, Kak, kan enak dong santai-santai, enak main HP Kak di rumah, main sama teman. Memang enak adik-adik, tapi apa? Dia akan lupa dengan waktu, dia akan merasa lelah, dia akan capek ya adik-adik ya, capek. Nah, kalau dia sudah capek adik-adik, apa akhirnya adik-adik? Dia tidak mau berdoa, dia tidak mau membaca firman Tuhan, dan dia tidak akan, kakak yakin dia tidak akan dengar-dengaran orang tuanya. Tapi kalau dalam cerita ini tadi adik-adik, Ceria, lihatlah Ceria adik-adik, dia rajin sehingga nilainya baik. Dan dia banyak dipuji oleh guru-gurunya, dipuji dengan kakak Layan. Adik-adik, ikutilah karakter dari Ceria, yang dia rajin IMPA, rajin berdoa, dan rajin belajar. Nah, Kak, apa sih hubungannya dengan cerita Ceria dan Benu dengan firman Tuhan hari ini? Adik-adik, kakak akan bercerita. Apa sih hubungannya? Hubungannya ada adik-adik. Hagai ini adik-adik adalah nabi pertama yang diutus oleh Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda. Nah,
bangsa Yehuda itu pernah berjanji kepada Tuhan dan punya niat ingin membangun bait Allah. Apa sih Kak bait Allah itu? Nah, bait Allah itu adalah gereja, tempat ibadah, seperti gambar yang di samping kakak ini. Ini adalah bait Allah. Mereka berjanji kepada Tuhan di zaman itu ingin membangun gereja Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan mereka tidak menyelesaikan bait Allah itu. Mereka lalai dengan urusan mereka sendiri. Mereka lalai dengan membangun rumahnya mereka masing-masing. Tapi apa? Ketika Nabi Hagai diutus Tuhan, Nabi Hagai meminta kepada bangsa Yehuda untuk membangun kembali bait Allah itu. Mereka akan menepati janjinya kepada Tuhan. Dengan puji Tuhan, adik-adik, bangsa Yehuda membangun kembali bait Allah itu. Dan selesai bait Allah itu, adik-adik, apa yang datang dalam kehidupan bangsa Yehuda? Nah, Tuhan semakin memberkati bangsa Yehuda. Tuhan tidak akan membuat bangsa Yehuda untuk susah, tidak membuat bangsa Yehuda itu kelaparan, tetapi semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, itulah hubungannya cerita kita tadi, adik-adik. Dan Kak, intinya apa? Intinya itu ada 3, adik-adik. Nah, inti pertama, hidup kita ini diwarnai dengan pilihan. Seperti lagu ini loh, adik-adik. Adik-adik pasti udah pernah dengar. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, seperti itulah pilihan hidup kita. Tetapi adik-adik, walaupun kita dipenuhi dengan pilihan, jangan lupa untuk selalu berdoa ya adik-adik bangun tidur, karena kita mengutamakan Tuhan itu berdoa sebelum melakukan aktivitas, melakukan kegiatan kita seperti sekolah, bermain. Jangan lupa berdoa dulu ya adik-adik. Nah, karena apa? Karena kadangkala kita memilih keinginan kita sendiri adik-adik, tapi lebih baik kita mengutamakan keinginan Tuhan daripada keinginan kita. Kedua adik-adik, memilih untuk membangun bait Allah. Karena salah satu cara untuk mengutamakan Tuhan itu untuk pembaruan dalam kehidupan kita, yaitu pembangunan bait Allah. Nah, adik-adik, yang terakhir, memilih untuk mengutamakan Tuhan adalah ibadah memilih membangun rumah Tuhan adalah salah satu cara untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, karena adik-adik, Allah itu sumber berkat yang menjamin kehidupan manusia. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah menceritakannya. Nah, siapa ya adik-adik yang mau menjadi anak pintar? Tunjuk tangan. Ya. Dan siapa yang mau selalu diberkati Tuhan? Iya, benar. Semua kita mau ya adik-adik. Tetapi Tuhan mengajarkan kita sebelum kita diberkati oleh Tuhan, kita jangan lupa untuk mengutamakan dan mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa, Kak? Jangan lupa berdoa sebelum bangun tidur. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Jangan lupa membaca Alkitab. Jangan lupa dengarkan firman Tuhan. Jangan lupa impas setiap hari Minggu. Karena adik-adik, kalau kita sudah melakukan itu, kakak yakin dan percaya seperti firman Tuhan yang minggu lalu, iman adalah percaya. Kalau kita percaya, kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, ayo manfaatkanlah waktumu, karena hidup ini adalah kesempatan.
Karena waktu kita yang diberikan Tuhan adalah kesempatan kita untuk melakukan kebaikan kita kepada Tuhan dengan melakukan ibadah infak. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan memberikan aktivitas kakak kepada adik-adik. Kakak sudah berikan kepada adik-adik di rumah masing-masing ya. Nah, mari adik-adik kerjakan aktivitasnya dengan baik. Nah, adik-adik selamat mengerjakan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Muah. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Adik-adik dibuka kembali Kidung Cerianya. Kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Ceria nomor 133, Tuhanku Yesus. Berdoa syafaat. Sebelumnya kita nyanyi ya. Mana jari di sini, apa kabar jari? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu. Kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh melekat di hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak pelaku firman Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami mau berdoa buat gereja kami dan gereja yang ada di seluruh dunia. Tuhan berkati, khususnya GPIB Bajang Surya Kasih Tembilahan. Tuhan berkati majelis jemaat yang ada beserta Ibu Pendeta di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan kesetiaan dan ketekunan di dalamnya, dan biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati di tengah-tengah pandemi ini, berkatilah para pemimpin, pemerintah pusat hingga daerah. Memberikan kebijakan dan hikmat kepada mereka supaya mereka dapat mengelola bangsa dan negara kami dengan baik. Tuhan boleh pulihkan negara kami yang sedang terdampak COVID ini, bahkan di seluruh dunia. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan kami indah pada waktunya. Allah Bapa yang terkasih, kami juga bersama-sama berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkati mereka yang bekerja di luar rumah dan kami yang tetap berada di rumah saja. Tuhan boleh lindungi dan sertai mereka. Tuhan boleh berikan mereka kesehatan di tengah-tengah usia mereka yang sedang rentai Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya mereka boleh selalu dalam lindungan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk seluruh adik-adik layan-Mu. Tuhan berkati kami dalam pendidikan dan juga di dalam tumbuh kembang kami. Bapak, saat ini kami bersekolah secara online. Tuhan boleh berikan ketekunan dan kepintaran kepada kami untuk tetap belajar walaupun kami belajar di rumah kami masing-masing. Dan berkatilah tumbuh kembang kami agar kami semakin bertumbuh di dalam iman dan juga semakin bertumbuh secara jasmani. Kami yakin dan percaya Tuhan, dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk virus yang melanda di seluruh dunia, virus COVID ini. Tuhan berkati mereka yang sedang sakit, mereka yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan boleh pulihkan dan sembuhkan mereka. Begitu juga untuk para tim medis dan para petugas yang berada di garda terdepan. Biarlah segala usaha yang mereka lakukan, jerih lelah yang mereka lakukan hingga detik ini boleh memberikan hasil yang baik. Dan lindungilah mereka beserta keluarga dari virus corona. Ya Tuhan, inilah doa kami, ampunkan setiap salah dan dosa kami. Tuntun kami ya Tuhan agar menjadi anak-anak yang taat dan sesuai dengan firman Tuhan. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan uang persembahannya ya, nanti akan dititip bersama orang tua dan orang tua akan mengantarnya ke gereja. Kita kembali angkat satu lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan dari Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan yang dipimpin teman kita, adik layan Jeko Marbun. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di minggu pada hari ini Engkau masih memberikan kami berkat dan karunia. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kami kesehatan yang baik. Terlebih juga kepada kakak layan kami yang tidak mengenal lelah akan mengajarkan tentang-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami ingin memberikan persembahan ini kepadamu sebagai ucapan syukur kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta PKPA. Yang pertama, kakak layan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang boleh semangat dan setia mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang kedua, kakak layan mengucapkan terima kasih untuk adik layan yang boleh terlibat dalam pelayanan ini, untuk Jeko dan William. Dan bagi adik-adik yang mau memberikan pujian atau memimpin doa, silakan hubungi kakak layan ya. Yang ketiga, kakak layan juga mengucapkan bagi adik-adik layan yang mau berulang tahun dalam 1 minggu ke depan nih. Yang keempat, kakak layan juga mengundang adik-adik untuk beribadah untuk minggu depan secara online. Jangan lupa ya adik-adik. Demikianlah warta Pelkat PA. Nah adik-adik, tidak terasa kita udah ada di ujung ibadah ini nih Kak. Iya Kak. Tapi jangan sedih ya, karena minggu depan kita akan ketemu lagi adik-adik. Untuk menutup ibadah ini, mari kita mengangkat satu lagu pujian dari Kidung Ceria nomor 304, Sertai Kami Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Mari satukan hatinya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga.
Di mana ya Bapa, kami tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan lewat lagu puji-pujian dan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami ya Bapa, agar kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, anak-anak layan yang beribadah secara tekun di rumah, Engkau berkati ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Segala aktivitas kami jalani sepanjang hari ini, Tuhanlah beserta kami, Tuhanlah memelihara hidup kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengarlah doa pinta kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.